Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak dalam pelajaran matematika yang tentunya menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian perhatikan dengan seksama penjelasan atau pembahasan soal-soal berikut ini. Kita mulai soal yang pertama. Diketahui bilangan bulat negatif 8, 15, negatif 3, 4. Urutan bilangan bulat dari terkecil sampai terbesar adalah. Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian ini sana ya, misalnya ini 0, di kanan 0 adalah bilangan bulat positif, dan seterusnya. Di kiri 0 adalah bilangan bulat negatif, dan seterusnya. Misalnya ini adalah negatif 8. Kita ingat bahwa bilangan bulat ke kanan dari 0, semakin ke kanan nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri dari 0 nilainya semakin kecil. Dari keempat bilangan bulat tersebut, bilangan yang letaknya paling kiri adalah negatif 8, berarti dia yang paling kecil nilainya. Kemudian negatif 3, selanjutnya 4, dan terakhir 15. Inilah urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Opsinya adalah A. Soal nomor 2. 692 ditambah 207, hasilnya lebih dekat dengan 692 ditambah dengan 207. Kita pakai pembulatan. 692 kita bulatkan menjadi yang paling mendekati adalah 700. Sedangkan 207 ini ditambah yang paling mendekati adalah 200. Sehingga hasil yang paling mendekati 700 ditambah 200. B. Selanjutnya soal nomor 3. Angka 9, 2, 4, dan 5 disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari angka terbesar sampai angka terkecil. Bilangan kedua sebaliknya, dari terkecil sampai terbesar. Selisih dari bilangan terbesar dan terkecil adalah kita susun dari bilangan yang pertama, yaitu dari angka terbesar sampai angka terkecil. 9, 5, 4, 2. Kemudian bilangan kedua dari yang terkecil sampai terbesar, berarti 2, 4, 5, 9. Ditanyakan di sini adalah selisih. Artinya kita mengurangkan bilangan terbesar dengan yang terkecil. Kita kurangi. Kurangan bersusun ya. 2 kurangi 9 tidak bisa, berarti pinjam. 12 kurangi 9 3, ini berarti masih 3. 3 kurangi 5 berarti kita pinjam. 13 kurangi 5 8, ini berkurang 1 menjadi 4. 4 kurangi 4 0, dan 9 kurangi 2 7. Maka hasilnya adalah C, 7083. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan garis bilangan berikut. Operasi hitung yang tepat dari garis bilangan di atas adalah, kita lihat 0 di sini ya, 0. Dari 0 bergerak ke kiri. Kita masih ingat jika bergerak ke kiri maka tandanya adalah negatif. Bergerak kiri 4 langkah, berarti negatif 4. Berarti di sini adalah negatif 4. Dari negatif 4 dilanjutkan bergerak ke kanan. Jika bergerak ke kanan maka tandanya positif. Positif berapa langkah ke kanan? Ada 7 langkah. Maka positif 7.
Inilah hasilnya. Ada di option D. Soal berikutnya, soal nomor 5. Hasil perkalian dari 400 dikalikan dengan negatif 6. Kita ingat kembali tanda pada perkalian bilangan bulat. Jika tandanya berbeda kita kalikan, akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Atau kita ingat, jika ada bilangan bulat positif, kita kalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Ya. Hasil dari perkalian 400 kali negatif 6 berarti negatif 400 kali 6 2400. Opsinya ada di B. Soal berikutnya nomor 6. Hasil dari negatif 23 ditambah 11 dibagi dengan negatif 8 ditambah 6. Operasi hitung penjumlahan dan pembagian. Jika ada tanda kurung, maka yang kita selesaikan adalah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kita selesaikan satu persatu. Negatif 23 ditambah 11. Bagaimana hasilnya? Ya, kita kurangkan saja. 23 kurangi 11. Hasilnya 12. Kemudian tandanya bagaimana? Kita lihat. Angka yang besar 23 dengan 11, yang besar adalah 23. Memiliki tanda negatif. Berarti hasil di sini mengikuti tandanya negatif. Gitu ya. Dibagi dengan negatif 8 ditambah 6. Sama ya caranya. Tinggal 8 kurangi 6 dulu. Ya, 2. Kemudian tandanya bagaimana? Lihat bilangan atau angka yang besar. Nilainya antara 8 dan 6, nilai yang besar adalah 8. Ternyata 8 memiliki tanda negatif, berarti di sini mengikuti tandanya negatif. Kemudian kita hitung pembagiannya. Negatif 12 dibagi negatif 6. Ingat di sini bahwa jika ada bilangan bulat negatif, kita bagi dengan bilangan bulat negatif, tanda sama akan menghasilkan bilangan bulat positif. 12 dibagi 2, 6. Maka hasilnya positif 6. Ada di option D. Baiklah, kita lanjutkan nomor 7. Diketahui P dibagi dengan negatif 6 sama dengan negatif 12. Berapakah bilangan bulat pengganti dari huruf P? Soal tersebut kita ingat konsep pembagian, bahwa pembagian kebalikan dari perkalian. Sehingga untuk mencari nilai P kita bisa mengalihkan negatif 6 kita kalikan dengan negatif 12. Ingat tanda pada perkalian. Jika bilangan bulat negatif kita kali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Berarti di sini nanti hasilnya positif. Kita tinggal mengalihkan, dalam hal ini yang kita kalikan 12 kali 6. Perkalian bersusun biasa. 2 kali 6 12, masih 1 ya. 6 kali 1 6 ditambah 1 72. Positif 72. Opsinya D. Kita lanjutkan soal nomor 8. Jika A sama dengan 3, kemudian B sama dengan negatif 2, berapakah nilai dari 2A dikurangi B ditambah dengan B kali A? Berapakah nilainya? Kita hitung ya. Kita di sini tinggal mengganti A-nya dengan 3, B-nya dengan negatif 2. Kita hitung satu persatu. 2A 2 kali A ini dikurangi B-nya negatif 2. Kemudian kita tambah dengan B-nya negatif 2
kalikan hanya 3. Kita selesaikan, kita hitung. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kurangi dengan negatif 2. Ditambah 2 kali 3. Perkalian bilangan bulat. Sini negatif dikalikan positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. 2 kali 3, 6, berarti negatif 6. Selanjutnya kita hitung yang depan dulu, yang ada di dalam tanda kurung. Ingat bentuk pengurangan. Masih ingat? Jika ada A, kita kurangi dengan B, maka hasilnya adalah A ditambah lawan pengurangnya, di sini positif, berarti negatif B. Jadi pengurangan itu artinya ditambah dengan lawannya, sehingga ini menjadi 6 ditambah lawan pengurangnya negatif 2, lawannya positif 2. Begitu ya, ditambah negatif 6. Tinggal dihitung saja, berapa ini? 6 tambah 2, 8. Kita tambah dengan negatif 6. Berapa hasilnya? Ya, kita kurangi dulu. 8 kurangi 6, 2 ya. Kemudian angka yang besar tandanya apa? Positif, berarti hasilnya positif 2. C. Soal nomor 9, soal cerita. Dalam tes ada 40 soal. Ditetapkan jika menjawab soal benar, setiap soal benar skor 3. Menjawab soal yang salah skor negatif 2. Dan tidak menjawab diberi skor negatif 1. Seorang siswa mengerjakan 36 soal dan 32 soalnya dijawab dengan benar. Berapa skor siswa tersebut? Kita coba. Ada 40 soal, di mana 40 soal ini siswa tersebut ada yang menjawab benar, ada yang menjawab salah, dan ada yang tidak terjawab atau tidak dijawab. Kita mulai menentukan banyaknya soal masing-masing benar, salah, dan tidak dijawab dari keterangan ini. Tadi ada 40 soal, ya kan? Kemudian yang terjawab ada atau yang dikerjakan ada 36 soal. Berarti yang tidak dikerjakan ada berapa? Yang tidak dikerjakan atau tidak dijawab tinggal dikurangkan saja. 40 kurangi 36, ada 4 soal. Berarti yang tidak dijawab ada 4 soal. Kemudian yang dijawab benar ada 32. Dari 36 soal, yang 32 benar, berarti sisanya salah. 36 kurangi 32, 4 soal. Kalau sudah tahu, kita masukkan ke sini ya. Skor benar berapa tadi? Benarnya ada 32 soal. Berarti di sini 32 soal dikali skornya jika benar 3 ya. 3. Kita kalikan 3. Hasilnya 96. Kemudian kalau salah, yang salah ada 4 soal. Skornya adalah negatif 2. Berarti di sini negatif 8. Yang tidak dijawab juga ada 4 soal. Skor masing-masing adalah negatif 1. Kita kalikan negatif 4. Ya, ini ya perkalian bilangan bulat. Sekarang berapa skor siswa tersebut? Kita jumlahkan saja. 96 ditambah negatif 8 ditambah negatif 4. Penjumlahan bilangan bulat. Berapa ini? 96 tambah negatif 8. Ya, 88. Kita tambah dengan negatif 4. Kita kurangkan ya. Berarti 84. Tandanya karena yang besar adalah positif, berarti di sini positif. Jadi skor anak tersebut adalah 84. Soal terakhir. Suhu di dalam ruangan pendingin mula-mula negatif 15. Suhu mula-mulanya negatif 15 derajat Celcius. Ketika ruangan tersebut dibuka selama beberapa saat untuk dimasukkan daging, suhunya naik 5 derajat Celcius. Suhu di dalam ruang pendingin sekarang adalah
suhu naik. Jika suhu naik berarti operasi hitungnya yang kita pilih adalah tambah atau jumlah. Naik berapa derajat? 5 derajat Celcius. Kita jumlahkan bilangan bulat tersebut. Negatif 15 ditambah 5. Bagaimana caranya? Ya ini kurangkan saja. 15 kurangi 5, 10. Kemudian tandanya kita lihat angka yang paling besar adalah 15 atau angka yang besar adalah 15. Tandanya mengikuti. Negatif berarti di sini hasilnya negatif. Derajat Celcius. Inilah suhu sekarang. Jawabannya di mana? Iya, di C. Demikian anak-anak penjelasan atau pembahasan soal pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan kalian paham dan jelas. Silakan kalian ulang-ulang lagi bagaimana cara menjawabnya supaya lebih jelas. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya untuk materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.